Kondisi geografis Indonesia. Indonesia memiliki kondisi alam yang sangat indah. Kondisi alam tersebut dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada di kawasan tropis. Letak geografis Indonesia juga menyebabkan negara ini memiliki keanekaragaman dalam segi seni, suku, dan budaya. Pertama, luas dan batas wilayah Indonesia. A. Luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 17.500 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta km yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dari total luas wilayah tersebut, wilayah Indonesia terdiri atas 3,25 juta kilometer kubik berupa lautan, 2,55 juta km berupa zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan 2,01 juta kilometer kubik berupa daratan. B. Batas wilayah Indonesia. 1. Batas darat. Batas darat terdiri atas batas alami dan batas buatan. Batas alami adalah batas yang terbentuk secara alami karena suatu wilayah dipisahkan oleh kenampakan alam berupa pegunungan, sungai, laut, dan hutan. Batas buatan adalah batas yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya tembok, pagar, dan pos penjagaan. 2. Batas laut. Hukum laut Indonesia mengikuti hasil konvensi PBB atau dikenal sebagai United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada 10 Desember tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Berdasarkan hasil konvensi tersebut, diratifikasi B Indonesia dan ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun ke-1985 berzona batas laut Indonesia berdasarkan UNCLOS tahun ke-1982. Zona ekonomi eksklusif (ZEE). Salah satu ketentuan dari Konvensi Hukum Laut adalah adanya ZEE adalah batas wilayah perairan ekonomi suatu negara. Batas tersebut ditentukan dengan jarak 200 mil dari garis dasar pantai ke arah laut bebas. B. Zona laut teritorial. Zona laut ini diambil dari garis dasar ke arah laut lepas sepanjang 12 mil atau kisaran 22,2 km. Garis dasar merupakan garis hayal yang menghubungkan titik ujung terluar dari suatu pulau. Pada zona ini, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas laut hingga batas laut teritorial. C. Zona landas kontinen. Landas kontinen adalah laut yang secara geologis dan morfologis menjadi kelanjutan dari sebuah kontinen benua. Indonesia terletak di antara dua landasan kontinen, yaitu Asia dan Australia. Zona laut ini diukur dari garis dasar paling dalam, yaitu dengan kedalaman laut kurang dan 150. 3. Batas atas udara. Batas atas udara wilayah negara Indonesia mengikuti batas laut. Sedirgelar batas angkasa luar, mengikuti hukum internasional, berupa Konvensi Chicago 1944. Kedua, letak wilayah Indonesia. A. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah, dilihat dari posisinya berdasarkan kedudukan garis lintang dan garis bujur. Letak geografis ditentukan pula dari segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Pengaruh lain terhadap letak geografis Indonesia tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Terjadi aktivitas perdagangan dunia. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis, sehingga selalu menjadi persimpangan lalu lintas dunia. Baik udara maupun laut, Indonesia menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara negara maju dan berkembang. Contohnya, Indonesia menjadi tempat persinggahan kapal laut yang akan menempuh perjalanan dari Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Barat menuju Australia, Afrika,
dan Eropa. 2. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia menjadi beragam. Transportasi dan komunikasi yang mendunia memengaruhi keragaman sosial budaya di Indonesia. B. Letak geologis Indonesia. Ditinjau dari sisi geologisnya, Kepulauan Indonesia terletak pada 3 lempeng benua besar. Bagian utara merupakan paparan Sunda yang terletak pada lempeng Eurasia. Bagian barat dan selatan yang merupakan paparan Sahul berada di atas lempeng Indo-Australia, serta bagian timur yang merupakan dasar samudra yang terletak pada lempeng Pasifik. C. Letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak garis lintang dan garis bujur, Indonesia termasuk negara yang berada di kawasan tropis yang mempunyai ciri tidak pernah mengalami 4 musim. Kawasan tropis hanya mengenal 2 musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Berikut letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan bujur. 1. Berdasarkan garis lintangnya, wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat. Lintang utara Lu dan 11 derajat. Lintang selatan Alas. 2. Berdasarkan garis bujurnya, wilayah Indonesia terletak di antara 95 derajat. Bujur timur BT sampai 141 derajat bujur timur BT. Ketiga, bentang alam Indonesia. Bentang alam Indonesia adalah perwujudan muka bumi yang ada di wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis-jenis bentang alam yang tersebar di wilayah Indonesia meliputi dataran tinggi, gunung, pesisir pantai, dataran rendah, lemban, danau dan sungai. Bentang alam tersebut merupakan kekayaan alam yang sangat memesona dan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Banyak wisatawan dari berbagai penjuru dunia datang ke Indonesia untuk berbagai kepentingan, mulai dari tamasya hingga penelitian. Berikut ragam bentang alam di Indonesia. A. Gunung dan pegunungan. Wilayah Indonesia dilalui oleh 2 sabuk gunung berapi dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini menyebabkan daratan Indonesia memiliki banyak pegunungan, khususnya gunung berapi yang aktif. 1. Sirkum Pasifik merupakan deretan gunung berapi yang berawal dari barisan Pegunungan Andes Amerika Selatan dan bersambung ke Pegunungan Raki Amerika Utara, lalu bersambung ke Jepang hingga Filipina. Jalur pegunungan ini melalui wilayah Indonesia dari Sulawesi, lalu berbelok ke Pulau Halmahera, dan akhirnya sampai di Papua. 2. Sirkum Mediterania merupakan deretan gunung berapi yang bermula dari Pegunungan Alpen Eropa, lalu bersambung ke Pegunungan Himalaya. Sirkum Mediterania memasuki Indonesia melalui Sumatera dan membentuk 2 busur melintasi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. B. Bukit dan perbukitan. Daerah perbukitan memiliki kemiripan dengan gunung, akan tetapi bukit memiliki skala yang lebih kecil. Berbeda dengan pegunungan, daerah perbukitan memiliki sumber air yang tidak banyak sebagaimana pegunungan. Aktivitas ekonomi di daerah perbukitan berupa pemanfaatan lahan-lahan kering dengan pasokan air yang mengandalkan air hujan. Oleh karena itu, C. Dataran tinggi. Berdasarkan awal terbentuknya, dataran tinggi dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Hasil erosi dan sedimentasi, merupakan dataran tinggi yang terbentuk dari gunung atau pegunungan yang mengalami pengikisan bagian atas, serta mengendap dan berkumpul menjadi dataran. Contohnya, dataran tinggi Gayo di Aceh dan dataran tinggi Malang di Jawa Timur. 2. Hasil kaldera, yaitu material dari lereng gunung sekitar atau aktivitas vulkanik yang tertimbun di kaldera yang semakin lama, semakin meninggi dan mengeras hingga menjadi dataran tinggi. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Daerah dataran tinggi merupakan wilayah yang sangat subur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. D. Dataran rendah. Dataran rendah umumnya banyak digunakan sebagai pusat permukiman. Permukaan dataran rendah yang cenderung rata memudahkan manusia dalam melakukan mobilitas sehingga sering dijadikan
sebagai pusat kegiatan masyarakat. Keempat, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas daratan dan lautan dengan 60%. Wilayah berupa lautan. Iklim di Indonesia memiliki 4 sifat dasar yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayahnya. Keempat sifat dasar itu antara lain sebagai berikut. Bersuhu hangat. Daerah beriklim tropis memiliki suhu yang cukup tinggi karena berada di sabuk khatulistiwa. Suhu Indonesia tidak ekstrem karena Indonesia berbentuk kepulauan yang dikelilingi lautan. Keberadaan laut akan menjaga suhu daratan sehingga menjadi lebih stabil dan tidak ekstrem. B. Pergantian musim penghujan dan kemarau yang relatif stabil. Posisi Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua menyebabkan pergantian gerakan angin. Saat posisi matahari bergeser. 1. Angin monsun barat. Pada bulan Oktober hingga April, suhu daratan Australia relatif lebih panas menyebabkan angin berembus dari Samudra Hindia menuju Australia. Angin ini banyak membawa uap air melalui Indonesia yang menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. 2. Angin monsun timur. Saat matahari berada di belahan bumi utara, suhu di Australia lebih dingin daripada Asia, sehingga angin berembus dari Australia menuju Asia. Angin ini bersifat kering karena berasal dari gurun kering di Australia. C. Terbebas dari embusan angin taifun. Wilayah Indonesia berada di garis lintang rendah, yaitu terletak di wilayah yang tidak lebih dari 10 derajat Lu. Akibat adanya fenomena gaya Coriolis, sebagian besar wilayah khatulistiwa tidak dilalui oleh embusan angin taifun. D. Kelembapan udara yang tinggi. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi lautan dan berada di sabuk khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan penguapan wilayah perairan terjadi sepanjang tahun. Fenomena tersebut menyebabkan tingkat kelembapan udara di Indonesia cukup tinggi. D. Kerjasama antar negara. Upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah falsafah ideologi Pancasila dan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan Indonesia untuk senantiasa mempromosikan kehidupan masyarakat yang harmonis, menjunjung tinggi norma-norma masyarakat hidup berdampingan dalam keberagaman serta saling menghormati dalam keragaman. Dalam setiap kerjasama yang terjalin, Indonesia selalu mengajak negara sahabat untuk tidak mencampur urusan dalam negara lain, penolakan penggunaan kekerasan serta mengedepankan konsultasi dan konsensus dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik antara kedua belah pihak negara tersebut. A. Motif kerjasama. Kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. 3 motif utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara yang melakukan hubungan bilateral yaitu sebagai berikut. 1. Menjaga kepentingan nasional. Sebagai contoh, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Dengan adanya kerjasama bilateral antar negara, Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok-pokok tersebut dari negara-negara yang mengalami situasi keamanan dunia. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. 3. Kerjasama
lateral. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara ataupun kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahan. Contoh kerjasama multilateral adalah sebagai berikut. A. Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations. 1. Struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsinya antara lain sebagai berikut. A. Majelis Umum General Assembly. Anggota Majelis Umum PBB yaitu seluruh negara anggota PBB. B. Dewan Keamanan Security Council yaitu dewan yang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian antar negara. Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara yang terdiri dari 5 anggota tetap yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia. C. Bidang kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara lain terus ditingkatkan di berbagai bidang. Di antaranya sebagai berikut. 1. Kerjasama bidang hukum merupakan kerjasama yang bersangkutan dengan masalah hukum. Di antaranya dalam bentuk Interpol, perjanjian ekstradisi dan pertukaran tahanan. 2. Kerjasama bidang ekonomi meliputi perdagangan, impor, ekspor, penanaman modal, utang piutang dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ekonomi pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. 3. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya meliputi pertukaran pelajar, pemberian beasiswa, pertukaran guru dan dosen, pertukaran pementasan budaya masing-masing negara, serta pertukaran tenaga ahli. 4. Kerjasama bidang pertahanan meliputi latihan militer bersama, pembelian alutsista, kerjasama pengamanan daerah perbatasan, serta kerjasama intelijen dan penanganan teroris. Selain itu ada juga kerjasama bilateral di bidang kemanusiaan dan lingkungan hidup. C. Dewan Ekonomi dan Sosial Economic and Social Council yaitu dewan yang bertugas membantu Majelis Umum untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial pada tingkat internasional. D. Dewan Perwalian Stewardship Council yaitu dewan yang bertugas mengatur wilayah-wilayah yang ada di bawah pengawasan PBB lewat perjanjian perwalian. Dewan ini mengatur langkah-langkah yang diambil dalam mempersiapkan wilayah tersebut membentuk pemerintahannya sendiri. E. Mahkamah Internasional International Court of Justice yaitu badan peradilan utama PBB yang kedudukan di Den Haag, Belanda. F. Serikat Sekretariat bertugas menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlakukan oleh badan PBB. Kedudukan sekretariat PBB berada di Manhattan. 2. PBB juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai permasalahan, di antaranya UNESCO yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, WHO yang menangani bidang kesehatan, UNHCR yang menangani masalah pengungsian, serta lembaga khusus lain yang jumlahnya saat ini mencapai 17 lembaga. B. World Trade Center Organization WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Jenewa, Swiss. C. International Monetary Fund atau IMF. IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB. Hubungan dengan PBB bersifat kesepakatan sehingga setiap kebijakan IMF bersifat independen dan lepas dari campur tangan PBB. IMF berfungsi sebagai organisasi yang menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya. D. Organization of Islamic Cooperation (DIC).
OIC ya, atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam OKI, yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia. Berdirinya OKI bermula saat terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969. Lalu pada tanggal 25 September 1969 ditandatangani piagam pendirian OKI di Maroko. Sekretariat OKI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.